Di daerah Johto, ada seorang anak laki-laki bernama Hiro. Hiro adalah anak yang sangat ceria dan suka petualangan. Setiap hari, dia senang berjalan-jalan di alam bebas dan mencari Pokemon. Hari itu, Hiro sedang berjalan di hutan dan melihat banyak Pokemon yang sedang bermain dan terbang di sekitarnya. Dia sangat terpesona melihat semua Pokemon itu, terutama karena mereka terlihat sangat berbeda dari yang pernah dia lihat sebelumnya. Hiro merasa sangat beruntung bisa melihat mereka begitu dekat. Tiba-tiba, suara orang tua Hiro terdengar memanggil dari kejauhan. Ayah dan ibunya mengatakan sudah waktunya pulang. Hiro mendengar suara itu dan langsung merasa senang, tetapi dia juga sedikit bingung karena dia tidak yakin harus berjalan ke arah mana. Tempat itu terasa begitu luas, dan meskipun dia tahu rumahnya tidak jauh, kadang-kadang Hiro bisa merasa bingung dengan jalan-jalan yang ada di hutan. Dia pun berlari menuju suara orang tuanya, berusaha mengingat jalan yang benar. Meskipun sedikit bingung, Hiro tetap bersemangat untuk pulang ke rumah dan bercerita tentang petualangan hari itu. Ketika Hiro berlari menuju rumahnya, tiba-tiba dia melihat beberapa Pokemon Skarmory yang terbang di langit. Skarmory adalah Pokemon yang memiliki sayap metal yang sangat besar dan berkilau. Saat itu, dia merasa sangat kagum dan takjub dengan betapa kuat dan indahnya mereka. Namun, saat matanya mengikuti gerakan mereka di langit, sesuatu yang aneh terjadi di dalam pikirannya. Tiba-tiba, Hiro merasa ada kenangan yang datang kembali ke dalam pikirannya. Dia tidak tahu kenangan itu berasal dari mana, tetapi itu terasa sangat familiar. Ada gambar-gambar kabur di kepalanya, seperti ada tempat atau seseorang yang sangat penting, tapi Hiro tidak bisa mengingat dengan jelas siapa atau apa itu. Kenangan itu datang begitu cepat, seolah-olah ada sesuatu yang besar yang telah dia lupakan. Mungkin itu adalah sesuatu yang terjadi di masa lalu, atau mungkin itu adalah sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Hiro memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan kenangan itu untuk saat ini. Dia percaya bahwa suatu hari nanti, dia akan menemukan jawaban tentang kenangan yang membuatnya penasaran itu. Sesampainya di rumah, Hiro disambut oleh dua Pokemon kesayangan keluarganya, yaitu Aipom dan Cyndaquil. Mereka sangat senang melihat Hiro pulang, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Pokemon-Pokemon tersebut merasa sedih melihat Hiro tidak ingat lagi kebiasaan lama mereka. Cyndaquil yang biasanya selalu mendekat dan merasa nyaman di dekat Hiro, sekarang tampak ragu-ragu. Begitu juga dengan Aipom, yang biasanya suka bermain dan melompat-lompat di sekitar Hiro, tampak kebingungan. Hiro pun merasa cemas karena dia tahu bahwa ada banyak kenangan indah yang telah mereka bagi, tapi kenangan itu sepertinya sudah menghilang dari pikirannya. Namun ayah dan ibunya mencoba menenangkan Hiro, menyuruhnya untuk beristirahat dulu. Hiro pun pergi ke kamarnya, tempat yang penuh dengan kenangan masa kecilnya. Di dinding kamarnya, ada banyak foto-foto dirinya bersama Aipom dan Cyndaquil. Melihat foto-foto itu, hati Hiro terasa berat. Dia tahu ada banyak kenangan indah bersama mereka yang sudah tidak dia ingat lagi. Namun, Hiro berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya. Dia kemudian membuka jendela kamarnya untuk melihat pemandangan di luar, berharap bisa merasa lebih baik. Tapi saat jendela terbuka, tiba-tiba dia melihat seekor Murkrow terbang menuju ke arah kamarnya. Pokemon itu mengenakan kalung yang berkilauan. Namun sebelum sempat masuk, Hiro dengan cepat menutup jendelanya, menyebabkan Murkrow tertabrak jendela. Hiro terkejut melihat Murkrow terus menabrak jendela, seolah-olah ingin masuk ke dalam kamarnya. Murkrow itu sangat penasaran dan terus terbang menghantam jendela tanpa henti. Hiro semakin bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika Murkrow itu akhirnya terbang pergi, Hiro merasa heran dan sedikit takut. Mendengar keributan dari kamar Hiro, Aipom dan Cyndaquil segera datang untuk menemaninya. Keduanya ingin memastikan bahwa Hiro baik-baik saja. Di sini Hiro pun menceritakan kepada mereka bahwa dia merasa bingung, dan tidak ingat banyak hal setelah menjalani waktu yang panjang di rumah sakit. Hiro mengungkapkan bahwa dia telah kehilangan banyak kenangan indah yang seharusnya dia miliki bersama mereka. Aipom dan Cyndaquil mendengarkan dengan setia, dan meskipun mereka tidak bisa mengembalikan ingatan Hiro, Pokemon kesayangannya itu tahu bahwa mereka akan selalu ada untuknya. Setelah selesai bercerita, Hiro mencoba mengingat-ingat kembali beberapa hal tentang kebiasaan lamanya dengan Aipom dan Cyndaquil. Dengan hati-hati, dia mulai mengelus-elus kepala Cyndaquil,
mengingat cara menyayanginya tanpa membuat punggung Cyndaquil yang menyala menyakiti dirinya. Dia juga mencoba menyapa Aipom seperti dulu, dengan cara kompak yang selalu mereka lakukan bersama. Perlahan-lahan, ingatannya mulai kembali, dan Hiro merasa lebih bahagia melihat teman-temannya kembali. Saat tiba waktunya makan siang, Hiro menghidangkan buah beri yang lezat kepada Pokemon-Pokemonnya. Ayah dan ibunya merasa senang karena anaknya sekarang terlihat agak sedikit mendingan. Pada saat itu, ada sebuah acara yang memberitakan tentang pertarungan besar yang akan segera terjadi antara seorang penantang yang telah mengumpulkan 8 gym badge di seluruh wilayah Johto, demi mengalahkan sang juara. Melihat ini, Hiro jadi teringat bahwa dulu dia memiliki impian yang sama, menjadi seorang trainer Pokemon yang hebat, dan bertarung untuk menjadi juara. Hiro ingat bagaimana dia bermimpi untuk mengumpulkan badge, berlatih bersama Pokemon-Pokemonnya, dan akhirnya bertarung melawan sang juara. Malam pun tiba, dan Hiro duduk di dekat jendela kamarnya, menatap ke arah bulan. Sampai kemudian dia melihat Murkrow yang sama tadi siang terbang di hadapannya. Namun kali ini, Murkrow itu terbang menuju hutan. Melihat Murkrow terbang begitu cepat, ingatan Hiro mulai kembali dengan lebih jelas. Potongan-potongan kenangan yang hilang mulai terbentuk, dan Hiro merasa seolah ada sesuatu yang sangat penting di balik kemunculan Murkrow itu. Dia tahu bahwa ada hubungan antara dirinya dan Pokemon itu, dan dia merasa terdorong untuk mengikutinya. Dengan penuh tekad, Hiro memutuskan untuk mengejar Murkrow, dan mencari tahu lebih banyak. Tanpa ragu, Hiro berlari keluar rumah dan menuju hutan, mengikuti jejak Murkrow yang semakin jauh. Begitu sampai di hutan, Hiro ternyata sangat ketakutan dengan gelap, dan tempat yang dipenuhi dengan Pokemon-Pokemon yang berbahaya. Namun untungnya Pokemon-Pokemonnya datang menemaninya, di mana Cyndaquil dengan api yang menyala di punggungnya menerangi jalan di depan mereka, memberikan cahaya di tengah kegelapan malam. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya tiba di sebuah gua kecil yang tampak sangat familiar bagi Hiro. Dia merasa yakin bahwa inilah tempat yang muncul dalam ingatannya. Meskipun gua ini gelap dan menakutkan, nampaknya ini adalah tempat yang sering dia kunjungi dulu. Tanpa ragu, Hiro memasuki gua itu dengan hati yang penuh rasa penasaran. Di dalam gua, dia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ada peta yang sudah ditandai, serta foto-foto kenangan bersama dengan para Pokemon. Setelah membuka kotak kecil, dia menemukan sebuah foto lama yang memperlihatkan dirinya yang masih kecil, berdiri berdampingan dengan Murkrow. Keduanya mengenakan kalung yang sama, kalung yang juga dikenakan oleh Murkrow yang tadi terbang menuju hutan. Hiro tertegun, mengingat kenangan-kenangan itu dengan lebih jelas. Ternyata, Murkrow itu bukan hanya sebuah Pokemon asing baginya, mereka memiliki ikatan yang lebih dalam dari yang dia kira. Hiro memandang foto itu dengan penuh kebingungan dan rasa penasaran. Mengapa dia memiliki kenangan bersama Murkrow? Apa hubungan mereka sebenarnya? Semua pertanyaan itu berputar di kepalanya, tetapi satu hal yang pasti, ini adalah bagian penting dari masa lalunya yang dia harus ungkapkan. Pada saat itu, mereka tiba-tiba mendengar suara keributan dari luar, dan Hiro yang penasaran memutuskan keluar dari gua untuk mengeceknya. Setibanya di luar, mereka melihat pemandangan yang mengganggu. Segerombolan Miyot sedang bertumpuk-tumpuk di atas Murkrow, berusaha merebut kalung yang dikenakan Pokemon gagak tersebut. Murkrow berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan kalung itu, meskipun jumlah Miyot yang menyerangnya sangat banyak. Miyot sangat licik dan berusaha merebut kalung itu dengan segala cara, namun Murkrow yang kuat dan cerdik berhasil menjaga kalung tersebut tetap berada di genggamannya. Hiro menyaksikan dengan cemas, menyadari bahwa Murkrow berada dalam kondisi yang berbahaya, dan dia tidak bisa membiarkan Pokemon itu kehilangan kalung yang berharga baginya. Pada saat inilah ingatan Hiro akhirnya kembali dengan jelas. Dia teringat pertama kali bertemu dengan Murkrow di hutan ini, bertahun-tahun yang lalu. Mereka tidak langsung berteman. Pada awalnya, mereka bertarung karena berebut sepotong bulu Skarmory yang jatuh dari langit. Ketika pertarungan mereka semakin sengit, Skarmory tiba-tiba muncul dan menyerang mereka berdua. Mereka terpaksa bersembunyi di sebuah gua untuk menghindari serangan dari Skarmory yang marah. Di sana, mereka akhirnya berdamai dan mulai membangun sebuah markas rahasia, tempat mereka berdua merasa aman dan nyaman. Di markas rahasia itu, Hiro dan Murkrow menghabiskan banyak waktu bersama,
membuat kalung yang sama untuk mereka berdua sebagai simbol persahabatan mereka. Keduanya membicarakan tentang mimpi mereka untuk berkeliling Johto, mengumpulkan gym badge, dan menjadi trainer Pokemon yang hebat. Hiro merasa begitu dekat dengan Murkrow, seolah mereka sudah menjadi sahabat sejati yang tak terpisahkan. Namun, tak lama setelah itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Hiro tiba-tiba jatuh sakit, dan dia harus dibawa ke rumah sakit. Murkrow yang setia hanya bisa menyaksikan dari kejauhan saat ambulans membawa Hiro pergi. Mereka berpisah tanpa ada kata perpisahan, dan Murkrow merasa sangat kehilangan. Sejak saat itu, Murkrow selalu mengenakan kalung yang mereka buat bersama sebagai kenangan akan persahabatan mereka, berharap suatu hari nanti bisa bertemu lagi dengan Hiro. Hiro yang tidak tega melihat Murkrow diserang oleh Miyot, memerintahkan Pokemon-Pokemonnya untuk menyelamatkannya. Cyndaquil dengan api yang menyala di punggungnya, mengeluarkan serangan ember yang membakar Miyot yang berkumpul itu. Setelahnya Aipom menggunakan Swift, serangan yang meluncurkan bintang-bintang kecil yang tepat sasaran untuk mengusir segerombolan Miyot yang mengganggu. Dengan bantuan Aipom dan Cyndaquil, akhirnya Hiro bisa mendekati Murkrow, ingin memeluknya dan menghiburnya setelah segala hal yang terjadi. Mereka berdua akhirnya bertemu lagi setelah sekian lama, dan Hiro merasa sangat bahagia bisa bersatu kembali dengan teman lamanya. Namun Miyot yang dikalahkan tidak menyerah begitu saja. Mereka kembali dengan kekuatan yang lebih besar untuk merebut kalung Murkrow. Murkrow yang sudah kelelahan, namun tidak ingin menyerah begitu saja, mengumpulkan semua tenaga yang tersisa untuk mengeluarkan serangan yang sangat kuat. Angin kencang yang dihasilkan itu cukup untuk membuat Miyot terhempas jauh, namun serangan itu juga menguras energi Murkrow. Dengan tubuh yang lemas, Murkrow terjatuh ke pelukan Hiro. Hiro segera menggendong Murkrow dengan hati-hati, tidak ingin teman lamanya terluka. Dalam keadaan yang lemah itu, Murkrow hanya mampu menatap Hiro dengan tatapan penuh rasa syukur dan kelelahan. Hiro dengan lembut mengikat kembali kalung yang pernah mereka buat bersama di leher Murkrow. Dia berjanji akan selalu berada di sisinya, tidak akan pernah meninggalkannya lagi. Meskipun masih lemah, Murkrow mulai tersenyum, merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Hiro. Mereka berdua akhirnya menyadari bahwa perjalanan yang mereka impikan dulu, untuk mengumpulkan gym badge dan menjadi trainer Pokemon paling hebat, masih sangat mungkin terjadi. Keduanya akan menjalani perjalanan itu bersama, melawan segala rintangan yang ada di depan mereka. Aipom dan Cyndaquil yang setia berada di sisinya juga tampak senang melihat persahabatan antara Hiro dan Murkrow kembali terjalin. Mereka semua tahu bahwa petualangan baru sedang menunggu mereka, dan bersama-sama, mereka akan menghadapi tantangan apapun yang datang. Hiro beserta Pokemon-Pokemonnya adalah tim yang kuat, mereka akan mengarungi Johto bersama-sama, demi mengejar impian yang tak terhingga.